Rahasia dahsyat 1 jam sebelum subuh dalam Al-Quran dan hadis merujuk pada waktu yang sangat mulia dalam Islam, yaitu waktu sebelum fajar, atau waktu sepertiga malam terakhir, yang mencakup jam-jam terakhir dari malam menjelang subuh. Waktu ini dikenal sebagai waktu yang penuh berkah dan mustajab untuk berdoa serta melakukan ibadah-ibadah khusus. Waktu 1 jam sebelum subuh, yang merupakan bagian dari sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang penuh keberkahan. Pada waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, mendengarkan doa-doa umatnya, mengampuni dosa-dosa, serta memberikan pertolongan bagi mereka yang memohon. Menggunakan waktu ini untuk berdoa, bertaubat, dan melaksanakan ibadah sunnah seperti salat tahajud dapat membawa banyak keberkahan dan manfaat. Ada beberapa hal yang dibahas dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan waktu sebelum subuh yang sangat mulia ini. 1. Keutamaan waktu sebelum subuh. Menurut hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar 1 jam sebelum subuh, untuk mendengarkan doa-doa hambanya dan memberikan pertolongan serta ampunan kepada mereka yang memohon. Hadis yang menjelaskan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap malam, ketika sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa saat sepertiga malam terakhir, terutama 1 jam sebelum subuh, adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, memohon ampunan, dan memohon kepada Allah dengan hati yang tulus. 2. Terlaksananya ibadah Qiyamul Lail salat malam. Pada sepertiga malam terakhir inilah, banyak orang yang melakukan ibadah salat malam atau Qiyamul Lail. Ini adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama salat tahajud. Salat ini dilakukan setelah tidur di malam hari dan sebelum waktu subuh. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebagian malam adalah waktu Allah turun ke langit dunia. Jika ada yang ingin meminta sesuatu kepadanya, hendaklah ia meminta pada waktu itu, sebab jika dia meminta, Allah pasti akan memberikan apa yang diminta." Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana telah disebutkan, sepertiga malam terakhir, termasuk 1 jam sebelum subuh adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat malam atau Qiyamul Lail, khususnya salat tahajud. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam, dirikanlah salat tahajud sebagai salat tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Salat tahajud di malam hari, terutama pada sepertiga malam yang terakhir, adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah sendiri selalu mengamalkan salat tahajud ini meskipun beliau adalah seorang yang telah diampuni dosa-dosanya. Dari Aisyah, beliau mengatakan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat tahajud, baik di waktu musafir ataupun di waktu beliau berada di rumah. 3. Doa yang mustajab. Waktu sebelum subuh adalah saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Banyak orang yang berdoa di waktu ini, meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, serta segala kebaikan untuk dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 26 berbunyi, "Dan pada sebagian malam,
bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah malam, termasuk di waktu sebelum subuh, yang dapat meningkatkan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya, waktu ini juga dipilih oleh Allah untuk mendengarkan dan menerima permohonan hambanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pada setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampunan, aku akan mengampuninya. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah, memohon segala kebaikan, pertolongan, dan pengampunan. Banyak orang yang memperoleh banyak berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, termasuk memohon agar diberi petunjuk dan dijauhkan dari keburukan. 4 waktu yang penuh barakah. 1 jam sebelum subuh juga adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ibadah yang dilakukan pada waktu ini memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di waktu-waktu lain. 5. Doa dalam waktu subuh. Selain waktu sebelum subuh, waktu subuh sendiri juga memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah mengajarkan doa-doa tertentu pada waktu subuh, yang jika diamalkan dapat membawa keberkahan dan keselamatan. Salah satunya adalah doa yang bisa dibaca setelah sholat subuh. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini setelah sholat subuh, maka dia akan dilindungi dari segala keburukan hingga malam hari, dan barang siapa yang membacanya setelah sholat maghrib, maka dia akan dilindungi hingga pagi hari. Surat Al-Fajr ayat 1 dan 3 mengingatkan kita tentang pentingnya waktu-waktu tertentu dalam kehidupan manusia, terutama pada waktu yang berkaitan dengan fajar, yang mengarah pada keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demi fajar, dan malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam ketika itu berlalu. Beberapa ulama menafsirkan bahwa waktu sebelum subuh adalah waktu yang mengandung rahasia keberkahan yang luar biasa. Pada saat ini, Allah memberikan kesempatan besar untuk hambanya yang taat dan ikhlas dalam beribadah. 6. Menghidupkan waktu sepertiga malam. Melaksanakan salat malam atau tahajud pada sepertiga malam terakhir adalah salah satu cara menghidupkan malam dengan ibadah. Rasulullah bersabda, waktu malam ada 3 bagian. Bagian pertama adalah waktu bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat. Bagian kedua adalah waktu Allah untuk memberi rezeki dan kebaikan bagi orang yang meminta. Dan bagian ketiga adalah waktu Allah memberikan pertolongan bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Rahasia keutamaan waktu sahur. Selain keutamaan ibadah pada sepertiga malam terakhir, waktu sahur yang umumnya dilakukan 1 jam sebelum subuh, memiliki keutamaan luar biasa, terutama bagi umat Islam yang sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Waktu sahur bukan hanya untuk memperkuat fisik saat berpuasa, tetapi juga merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa doa pada waktu sahur juga sangat mustajab.
8. Keutamaan sholat subuh. Meskipun fokus utama kita adalah waktu sepertiga malam, waktu salat subuh juga sangat penting. Salat subuh merupakan salat yang pertama kali dilaksanakan di pagi hari, dan ia memiliki keutamaan yang sangat besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Salat subuh memiliki keutamaan yang luar biasa, termasuk memberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari dan sebagai jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. 9. Menghidupkan waktu pagi dengan zikir. Selain doa dan salat tahajud, menghidupkan waktu pagi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan. Zikir ini dapat dilakukan setelah salat subuh atau pada waktu-waktu lainnya. Zikir pagi ini memiliki manfaat besar untuk menjaga hati tetap tenang dan mendapatkan keberkahan. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kesimpulan. Waktu 1 jam sebelum subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk beribadah, berdoa, dan mendekatkan diri kepadanya. Di waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mendengarkan doa-doa hambanya. Selain itu, waktu sebelum subuh adalah waktu untuk melaksanakan ibadah tahajud, memohon ampunan, berdoa untuk kebaikan, dan memperbanyak zikir. Dengan memanfaatkan waktu ini secara optimal, kita bisa meraih kedekatan dengan Allah, memperoleh ampunan dosa, serta mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir, termasuk 1 jam sebelum subuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.